Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Anggun Pratiwi, NPM 2213025057. Saya dari PTI kelas A. Moto hidup saya yaitu masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Dan di sini saya akan mempraktikkan dan menjelaskan materi basis data yang sudah saya pelajari untuk memenuhi tugas UTP. Materi pertama yang saya akan bahas yaitu DDL, Data Definition Language. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengaktifkan MySQL terlebih dahulu dengan cara klik start pada Apache dan MySQL. Kemudian kita ke Windows, buka aplikasi Command Prompt. Dan setelah itu kita ketikkan perintah cd c titik 2 garing export garing MySQL garing bin, lalu enter. Nah, kemudian untuk mengkoneksikan MySQL, ketik perintah MySQL min root enter. Dan untuk menyegarkan koneksi ke dalam database, ketik perintah garing R lalu enter. Nah, kemudian kita buka Google.com atau sejenisnya. Ketik di pencarian yaitu localhost atau phpMyAdmin. Jika sudah terbuka, kita biarkan saja, lalu kita kembali lagi ke Command Prompt. Dan karena kita disuruh membuat dua database, create databases, Nah, jadi karena kita disuruh membuat dua database, jadi saya akan membuat database baru yaitu pendaftaran kuliah dan daftar PTN. Kita dapat memasukkan perintah create database pendaftaran kuliah. Create database pendaftaran titik koma lalu enter. Nah, karena kita disuruh membuat dua database, jadi saya akan membuat database baru yaitu pendaftaran kuliah dan daftar PTN. Kita dapat memasukkan perintah create database pendaftaran kuliah. Lalu enter. Lanjut, create database daftar PTN. Kemudian kita lihat terlebih
terlebih dahulu apakah database yang baru kita buat sudah masuk ke dalam kolom database atau belum, yaitu dengan cara memasukkan perintah show databases. Titik koma lalu enter. Nah, dan bisa kita lihat di sini pendaftaran dan daftar PTN sudah masuk. Selanjutnya, perintah yang kedua yaitu menghapus salah satu database. Untuk menghapus database, kita masukkan perintah drop database. Dan di sini saya akan menghapus database daftar PTN. Jadi kita ketikkan saja drop database daftar PTN. Titik koma lalu enter. Nah, lalu kita cek apakah daftar PTN sudah terhapus. Ketik perintah show database. Titik koma lalu enter. Bisa kita lihat di sini daftar PTN sudah terhapus dan tidak ada. Selanjutnya kita perintah ketiga yaitu membuat tabel data mahasiswa yang berisi nomor, nama, alamat, dan email. Sebelum kita masuk membuat tabel, kita masukkan dulu perintah use pendaftaran kuliah lalu enter. Use pendaftaran kuliah. Titik koma lalu enter. Ketika sudah, lalu untuk membuat tabel itu sendiri kita masukin perintah create table data mahasiswa. Create table data mahasiswa. Buka buku, enter. Ketikkan nomor integer maksimal 3 angka primary key, koma, enter. Nama varchar, maksimal 15 huruf, koma, lalu enter. Kemudian alamat varchar, maksimal 20 huruf, koma, lalu enter. Dan setelah itu email varchar, maksimal 30 huruf, tutup kurung, titik koma, lalu enter. Dan setelah itu kita ketik dash data mahasiswa untuk menampilkan struktur data. Dash data mahasiswa. Titik koma, enter. Bisa kita lihat, ini struktur tabel. Lanjut perintah yang kelima yaitu mengganti nama tabel. Dan di sini saya akan mengganti data mahasiswa menjadi identitas mahasiswa dengan memasukkan perintah rename table data mahasiswa. Identitas mahasiswa. Titik koma lalu enter. Nah, selanjutnya yaitu menambahkan field pada tabel. Untuk menambahkan field pada tabel, kita memasukkan perintah insert into identitas mahasiswa values. Nomor, lalu nama, yaitu saya sendiri, Dian Agun Pratiwi.
kemudian alamat, lalu email, gunp@gmail.com. Nah, kemudian tutup kurung, titik koma, lalu enter. Nah, setelah itu kita cek apakah data sudah masuk ke dalam tabel, yaitu dengan cara ketik select, bintang from, identitas, mahasiswa. Titik koma lalu enter. Bisa kita lihat di sini sudah tertera. Lalu setelah itu perintah yang terakhir yaitu menghapus file pada tabel. Untuk menghapusnya kita masukkan perintah delete from identitas mahasiswa. Titik koma lalu enter. Maka file pada tabel yang kita sudah buat tadi otomatis terhapus. Untuk mengeceknya kita bisa ketik select from identitas mahasiswa. Titik koma lalu enter. Nah, bisa kita lihat sendiri sudah tidak ada lagi file pada tabel atau sudah kosong. Nah, penjelasan dari DDL tadi berakhir sampai di sini dan sudah selesai. Nah, selanjutnya kita ke praktik 2, yaitu tentang materi DML, Data Manipulation Language. Dan perintah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat database. Sebelum membuat database, kita tampilkan terlebih dahulu database yang sudah tersedia dengan memasukkan perintah show databases. Titik koma lalu enter. Bisa kita lihat sendiri di sini yang sudah tersedia. Lalu untuk membuat database baru, kita masukkan perintah create database pendaftaran BMFKIP. Lalu enter. Kemudian kita cek terlebih dahulu apakah database yang baru kita buat sudah masuk ke dalam database. Ketik show database. Titik koma lalu enter. Bisa kita lihat di sini sudah masuk. Kemudian lanjut perintah yang kedua yaitu membuat tabel yang berisi nomor, nama, alamat, email, nomor telepon, dan gender. Sebelum itu, kita aktifkan terlebih dahulu database pendaftaran BMFKIP-nya dengan mengetikkan perintah use pendaftaran BMFKIP. Titik koma, lalu enter. Kemudian, setelah aktif, untuk membuat tabel, kita masukkan perintah create table identitas peserta. Create table identitas peserta. Buka kurung. Enter. Di sini kita ketikkan nomor, integer, maksimal 1 angka, primary key.
koma, lalu enter. Kemudian ada nama varchar, maksimal 25 huruf, koma, lalu enter. Dan alamat varchar, maksimal 20 huruf. Kemudian ada email varchar, maksimal 15 huruf. Dan ada nomor telepon, varchar, maksimal 15 angka, koma. Lalu yang terakhir ada gender. Gender varchar, maksimal 1 huruf. Tutup kurung, titik koma, lalu enter. Nah, kemudian setelah itu, kita lanjut perintah yang ketiga, yaitu menampilkan struktur tabel. Untuk menampilkan struktur tabel, ketik base identitas peserta. Koma, lalu enter. Bisa kita lihat sudah ada tampilannya. Dan di sini sudah masuk. Dan untuk perintah yang keempat, kita disuruh memasukkan data pada tabel minimal 4 data orang. Dan untuk memasukkan data pada tabel identitas peserta, kita masukkan perintah insert into identitas peserta. Bagus. Buka kurung. Ada nomor, nama, kemudian alamat, lalu email, lalu nomor telepon, lalu yang terakhir ada gender. Tutup kurung, titik koma, lalu enter. Dan kita lakukan kembali sampai ada 4 data atau 4 orang.
Nah, dan setelah itu kita ketik select from identitas peserta. Bisa kita lihat nama-nama yang sudah saya masukkan tadi sudah masuk ke dalam tabel. Nah, di sini kita lanjut ke perintah 5, yaitu memperbaharui isi data. Misal mengubah nama yang ada di dalam tabel, dan di sini kita akan mengubah nama Indah Fatmawati menjadi Indah. Untuk memperbaharui atau mengupdate data, kita gunakan sinteks update identitas peserta. Update save lalu enter. Kemudian ketik nama dengan nama baru Indah dan where nama sama dengan nama lama, yaitu Indah Fatmawati. Lalu kita enter. Dan kita cek apakah atas nama Indah Fatmawati sudah berubah atau belum. Nah, di sini bisa kita lihat yang awalnya Indah Fatmawati sekarang menjadi Indah. Dan kita lanjut ke perintah yang keenam, yaitu menghapus data yang diinginkan dalam tabel. Contoh di sini saya akan menghapus data nomor 4, maka kita tinggal ketikkan perintah delete from identitas peserta. Nomor sama dengan nomor 4, lalu enter. Nah, di sini sudah berhasil kita hapus. Untuk melihat hasilnya, kita masukkan perintah select from identitas peserta. Bisa kita lihat di sini sudah terhapus nomor 4. Nah, untuk selanjutnya, perintah selanjutnya yaitu menghapus keseluruhan data. Untuk menghapus seluruh data, kita ketikkan perintah delete from identitas peserta. Koma, lalu enter. Maka otomatis data yang berada dalam tabel ini terhapus semua. Coba kita cek kembali apakah data yang kita buat tadi selesai. Maka kita cek, yaitu dengan ketikan select from identitas peserta. Bisa kita lihat di sini tidak ada. Nah, maka praktik DML pada materi kedua ini sudah selesai.
Dan untuk pesan dan saran dari saya, yaitu harus berhati-hati, tidak bulat leather, karena jika salah sedikit otomatis akan error. Pesannya terus semangat dan jangan menyerah. Dan jargon saya yaitu belajarlah jujur karena jujur itu hebat. Dan saya ada pantun. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian praktikum dari kami, moga mendapat nilai yang bagus. Jalan-jalan ke bandara tidak lupa membeli makan. Demikian praktikum dari saya, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.